Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan fans dimanapun berada, Bung, Ya. tolong disapa dulu bisa gitu. Halo, selamat malam tentunya untuk kita semuanya. Selamat malam, Selamat Hayden fans dimanapun anda berada. Oke. Ketemu lagi bersama kita tentunya bersama Bung Host. Iya, tentunya. Udah Adri bersama dengan Ihsan Habis tentunya dalam Iya. HF Channel. Ya, sapaan yang begitu hangat dari beliau untuk perawalan dari video kita ini. Oke, Bung. Hari ini kita bahas terkait dengan hasil minor yang diderita oleh Inter Milan di ajang UCL. Kita fokus di Internya saja. Dan ini khusus juga kami buat sebagai pelipur lara tentunya bagi fans Inter yang sedang menatapi laga terakhir melawan Liverpool, di mana tapi tidak perlu dikhawatirkan karena ada progres yang cukup bagus katanya dari skuad Inter Milan saat berhadapan dengan Liverpool. Sedikit komentar Anda. 0-1 di Anfield. Ya, Luar biasa. Di awal seluruh fans tidak berekspektasi Inter bisa menang di Anfield. Oke. Karena kita bersama bahwasanya Liverpool ini selalu bisa menang ataupun tidak terkalahkan Di di Anfield, ya. ya, betul sekali. Apalagi di laga UEFA Champions League musim ini, Liverpool menyapu bersih kemenangan, Oke. kandang dan tandang. Nah, memang masalahnya ada pada leg pertama di mana Inter bisa kecolongan 2 gol di Giuseppe Meazza. Betul sekali. Nah, tidak perlu disesali karena memang Betul. kualitas kedalaman skuad Liverpool saat ini dan juga intensitas permainan dan juga semangat juang pemain Liverpool Ya. setingkat di atas Inter Milan. Ya, harus Namun diakui. pada partai kemarin membuktikan bahwasannya Inter Milan bisa mengimbangi dan bahkan cenderung lebih berpeluang untuk bisa menyamakan kedudukan secara agregat. Malah untuk Inter, Inter terkena kartu merah. Itu dia. Alexis Sanchez itu mengubah segalanya dan sudah selesai di situ. Oke. Leg pertama, Bung, 2-0 di Giuseppe Meazza. Apa yang salah dan strategi apa kira-kira yang diubah oleh seorang Simone Inzaghi ketika bertandang ke Anfield yang terbukti bisa mengalahkan laga? Ya, Inter bermain sabar Oke. dengan build up serangan. Ketahui memang kadang kita juga takut-takut juga Bung kan. Iya, Ketika betul. Baston, De Vrij dan Skriniar bermain di belakang bersama dengan Samir Handanovic, Oke. mengoper ke belakang, ya kembali back pass segala macam. Iya. Tapi end passingnya tentunya kita ketahui bahwasanya passing akhir ke Lautaro khususnya Joaquin Korea di akhir itu tidak membuahkan hasil apapun. Oke. Karena kunci dari Inter mampu menahan atau bahkan bisa menang melawan Liverpool adalah mobilitas Sanchez melakukan tekanan di areal pertahanan Liverpool. Oke. Ini terbukti gol Lautaro Martinez akibat kesalahan pemain belakang Liverpool di sana. Ya, secara permainan tentunya banyak pengamat yang menyampaikan bahwasanya ini laga cukup mengejutkan hasil akhirnya, di mana diprediksi di awal Inter akan kesulitan, ternyata bisa mengimbangi bahkan bisa mencetak 1 gol di kandang Liverpool sendiri. Iya, saya katakan Liverpool bisa saja drop mentalnya. Oke. Sama seperti ketika melawan ATM ya, musim Iya. lalu mereka sempat jeblok juga mentalnya ya, sehingga Iya. bisa tersingkir dari UCL pada saat itu. Oke. Nah, pada partai semalam hampir saja, hampir Hampir saja. ya. Dan ya itu memang secara Rezekinya Inter ya, tentunya. Inter Milan ketika ada kartu merah itu memang mengubah segalanya. Ya. Oke. Tapi secara umum dengan bermain 10 orang pun mereka disiplin, Iya. menjaga pertahanan. Terakhir juga Arturo Vidal yang biasanya bapuk minta ampun Iya, betul. bisa menahan dari Jones itu Oke. peluang 100% gol di depan gawang. Hasil positif lah tentunya untuk Inter Milan saat ini di balik apapun hasilnya tidak lolos ke fase berikutnya, tapi yang jelas kira-kira apa yang bisa diperbaiki oleh seorang Simone Inzaghi untuk menatap ini khusus di Liga Serie A? Tentunya yang utama adalah kemenangan atas Salernitana kemarin 5-0 itu memutus rentetan Inter gagal menang dalam beberapa partai terakhir. Oke. Dan kemudian yang kedua ini melawan Liverpool, artinya Inter sudah menang 2 kali Dua beruntun. kali beruntun. Oke. Setelah paceklik kemenangan dan juga bisa dikatakan sulit untuk mencetak gol. Iya. Dan dari 2 partai ini Inter sudah mencetak 6 gol. 6 Dan gol. 2 partai itu Tambah hal yang kebobolan. positif ya. Iya. Kemudian mengalahkan tim tradisional UCL seperti Liverpool tentunya menjadi suntikan moral tersendiri untuk Inter Milan bisa menatap partai-partai ke depan tentunya untuk bersaing di Serie A dan Coppa Italia. Andai bisa membisikkan ke telinga Simone Inzaghi tentunya selaku fans,
kira-kira pemain mana yang patut dijadikan atau diberikan peluang yang lebih banyak khususnya di lini depan bagi Inter Milan? Tentunya Lautaro Martinez harus selalu diberi kepercayaan Oke. karena dari dua partai ini dia sudah mencetak 4 gol. Iya. Ini membuktikan bahwa dia masih bisa dijadikan tumpuan serangan Inter. Ya. Walaupun di sisi lain pemain-pemain lain juga harus mensupport Lautaro Martinez karena Lautaro Martinez bukan Lukaku, Ya. seorang big man. Dia adalah seorang perusak, ya. Oke. Dia bisa saja kehilangan stamina-nya di tengah pertandingan karena dari awal sampai akhir dia selalu menguber bola, ya. Ya. Jadi pemain seperti ini rentan terhadap peletihan. Untuk itu harus ada backup pemain yang bisa menggantikan posisi goal getter dari Inter Milan saat ini. Di mana Edin Dzeko Ya. sudah bisa dipastikan sudah sangat sulit diandalkan Ya. di Ujung berhubung tombak, karena ya. stamina dan juga fisiknya yang mulai menurun. Kemudian Saicedo juga, Ya. apalagi Tucu Korea yang sering mengalami cedera yang Oke. tentunya mampu sangat merugikan Inter saat ini. Artinya untuk menatap Serie A berapa match lagi untuk yang akan dihadapi? Ya, ada beberapa match lagi yang Oke. perlu kita lewati. Apakah ini bisa menjadi, tentu ya hasil positif ini tentu bisa menambah mental bagi skuad Nerazzurri tentunya. Ada lawan-lawannya cukup tangguh Bung, di kedepannya. Ya, ada Juventus, ada Milan juga. AS Roma, ya, ada Fiorentina juga, Ya. ya. Itu tentunya menjadi batu sandungan dan ujian utama Inter ada pada Juventus tentunya. Oke. Dan juga terkadang Inter bisa tersandung dengan tim-tim papan bawah bermain di kandang sendiri atau kandang lawan. Iya. Konsistensi harus betul-betul ditunjukkan oleh Inter Milan, pragmatisme. Iya. Ya. Kita ketahui Inzaghi ini permainan dengan kaki ke kaki, Iya, betul. menguasai bola dan lain-lain. Kalau memang tidak perlu menguasai bola ya langsung aja pragmatis mencetak gol 1-0 selesai. Iya. Seperti Juventus saat ini di masa Massimiliano Allegri. Oke. Kita kaitkan dengan Champions League tadi, Bung. Ya. Kedepannya saya yakin Inter sudah pasti lolos ya ke fase berikutnya. Katakanlah seperti itu. Belum Besar tentu. peluang. Ya, besar peluang untuk ya, lolos. tentunya. Apakah hasil dari Liverpool tentu akan memacu semangat lagi bagi manajemen Inter tentunya untuk mendatangkan pemain yang Yang berkualitas. positifnya pertama kontrak Simone Inzaghi sudah pasti akan Iya, diperpanjang ya. Iya. Kemarin sempat diwacanakan, tapi pasca pertandingan melawan Liverpool, Iya. Marotta dan Ausilio segera bergerak untuk memperbarui kontrak Simone Inzaghi. Oke. Ini merupakan ibaratnya suntikan moral tersendiri untuk Simone Inzaghi lebih menatap beberapa partai ini dengan penuh semangat dan determinasi yang tinggi. Iya. Menarik untuk laga-laga berikutnya yang akan dihadapi oleh Inter Milan. Apakah hanya satu di Serie A atau ada beberapa? Ada Coppa Italia Ya, semifinal sekali yang melawan AC melawan AC Milan. di leg kedua. Berarti ada kemungkinan ada 2 trofi yang bisa Iya. dikejar oleh Inter Milan. Interesti sendiri mungkin Iya. berpikir 1 trofi aja cukup ya. Oke. Tapi saya rasa untuk Serie A harus dipertahankan lah untuk Selaku 2 bintang status seperti, juara bertahan ya. ya, seperti kata Milan Skriniar, Iya, betul. ketika Inter bisa meraih Scudetto dengan 2 bintang ini, maka Iya. dia akan merubah namanya dari Milan Skriniar menjadi Inter Skriniar. Oke, Ya, itu dia. Itu patut ditunggu dan menarik tentu. Iya, setidaknya hasil-hasil 2 laga terakhir atau match terakhir akan Iya. menambah Oke, Anda tak- kepercayaan. Iya. Tertarik membahas PSG? Madrid? Boleh? Iya. Iya. Ada apa? Nah, Dengan ya. itu dari arahnya ke sana. Ya, siap. Messi, Messi Mbappe ternyata bisa diredam oleh keganasan dari skuad Real Madrid yang tentunya mental juaranya luar biasa. Saya katakan kalau dari segi permainan Madrid Ya. belum Menampakkan menunjukkan Ya. mereka memang Real Madrid ya. Ya. Terbukti dari 2 partai ini ya bisa dikatakan gol itu jatuh dari langit ya. ya betul. Di samping memang ada perubahan taktikal dari Ancelotti di mana babak pertama mereka enggan melakukan pressing, Ya. babak kedua kemanapun bola diuber oleh pemain Madrid sehingga terjadilah blunder Donnarumma Ya. yang berawal dari kepanikan PSG hingga mencetak 3 gol beruntun untuk kemenangan PSG atas Madrid. Oke. Artinya Malang tidak dapat ditolak oleh skuad PSG tentunya, harus tersingkir di fase ini dan tidak bisa melanjutkan ke berikutnya. Dan ini menjadi sebuah tekanan yang cukup besar bagi seorang The Messias, Lionel Messi. Ya, kita melihat ya tidak sosok pemain seperti Messi ini tidak bisa mengangkat Ya. moral PSG ya. Ya. Artinya kembali ya melawan tim tradisional seperti Real Madrid tidak hanya menggantungkan kepada sisi individu saja, Betul. namun secara kolektif,
secara nama besar Real Madrid itu membuat PSG ini di ujung-ujung itu Ya. menjadi tim yang betul-betul mediocre. Oke, saya sedikit agak tertarik membahas terkait dengan coach pelatih ada apa? Mauricio Pochettino. Apakah seorang ini berkaitan juga dengan MU yang digadang-gadang ingin membawa Pochettino ke Old Trafford? Saya agak sanksi selaku fans yang mana ketika dia memegang squad yang cukup luar biasa masih belum bisa berkata banyak di Ya, itu Champions tadi League. makanya dengan Pochettino Ya, MU harus memutus 1 sampai 2 generasi di skuadnya saat ini ya, Iya, untuk membangun kembali skuad yang diinginkan gitu. Oke. Tapi tanpa poin bintang itu nonsens. Saya Iya. katakan iya, kita perlu komersial, kita perlu pemain yang bisa mengatur semangat dan juga Iya. memiliki mentalitas yang bisa di transfer kepada pemain-pemain muda nantinya. Oke. Nah, MU membutuhkan bintang-bintang seperti itu. Namun bintang seperti apa? Iya. Sudah banyak bintang yang bisa dikatakan perjatuhan ya, Iya. dari langit sampai ke laut, jadi bintang laut. Bintang laut ya, oke. Saya ingin bertanya sama di luar fans MU lah katakan seperti itu. Kira-kira Bung, squad ini sekarang sudah ada dengan adanya seorang sosok Cristiano Ronaldo dan ada isu yang berkembang Ten Hag, Pochettino dan Luis Enrique. Kira-kira dari 3 nama ini menurut Bung Isan? Ya, Erik Ten Hag sudah sering digadang-gadang untuk Ya. menjadi pelatih MU. Tapi kita ketahui filosofi Masih Ten Hag gitu. itu ya tentunya perlu proses juga untuk Ya. membangun tim seperti Ajax dari akademi sampai dengan ini, ya, sampai dengan squad senior ya. Bukan instan kan seperti itu ya? Bukan instan, jadi Iya. harus ada kesabaran di situ. Demikian pula dengan Ralf Rangnick juga. Saya Ya. katakan jika MU bersabar maka akan terjadilah MU-nya Ralf Rangnick. Iya, betul. Namun saat ini transisi kepelatihan dari seorang Ole Gunnar Solskjaer kepada Ralf Rangnick itu tidak berjalan mulus ya. Oke. Di mana di pertengahan MU harus mengganti segala macam sistem yang ada dibangun oleh Solskjaer. Iya. Akhirnya kita ketahui, jadi bingung mau kemana arahnya. Iya. Maunya seperti yang Bung sampaikan, saya setuju kemarin bahwasanya MU itu harus mengganti Solskjaer di akhir musim, Betul sekali. bukan di tengah musim. Ini bukti. Seperti yang sudah kita bahas di konten sebelumnya ya. Iya. Ya, bahwasanya untuk membangkitkan aura positif di squad dengan pelatih baru itu susah Iya, sekali di pertengahan betul. musim. Oke, terakhir Bung, MU melawan Atletico Madrid ada modal gol tandang ya. Walaupun itu masih belum bisa menjamin MU untuk lolos. Kira-kira Simone Inzaghi dengan squad yang ada saat Diego Simeone dengan squad ATM saat ini melawat ke Old Trafford. Kita menanti tua seorang Cristiano Ronaldo saja. Iya. Kalau saya tertarik menunggu tuanya. Iya. Kalau memang tak Kalau bertua untuk lagi ya udah sekolahnya- pensiun aja. Oke. Itu deh. Kalau saya Saya melihat setuju. ya. Karena memang selama ini Cristiano adalah momok bukan rasio momok Iya. yang terbesar untuk Atletico. Iya. Menggagalkan 3 kali Atletico Madrid untuk menjadi juara UCL. Iya. Plus Juventus kemarin Oke. comeback 2-0 dan 3-0. Itu menjamin Ronaldo menjadi jaminan mutu untuk setiap tim yang dibelanya untuk melawan Tinggal Atletico Madrid ya. tinggal bagaimana lagi sokongan dari lini Tadi, sayap. makanya saya katakan Ada tadi masalah. singkatnya kalau nggak ada tua lagi nanti ya Iya. berarti Ronaldo sudah harus pikir-pikir nih untuk bagaimana ke depannya. Tapi saya rasa MU punya segalanya untuk bisa melawan. Iya. Ya, dan secara permainan pun saya rasa MU sedikit di atas lah kalau melawan ATM ini. Tapi ATM is ATM. Iya, betul sekali. ATM dengan pragmatismenya, dengan mentalitas yang luar biasa, semangat juang yang luar biasa, Iya. yang tidak Betul. dimiliki oleh MU saat ini. Itu. MU tidak memiliki semangat juang. Ya. Iya. Beberapa batang kayu yang seperti katakan Roy Keane itu, saya setuju sekali. Oke. Dan Rio Ferdinand juga sudah sangat greget melihat Iya, squad betul. MU saat ini. Mulai dari lini belakang, tengah sampai ke lini depan. Iya. Terakhir Bung, saya ingin bertanya satu jawaban saja. MU Atletico Madrid yang akan lolos. Itu saja. Menurut Bung Iksan. Mudah-mudahan ini sebuah tuah juga ya. Asal ya bisa main disiplin, pragmatis, ya saya rasa ini bisa Oke. lolos. Tapi jangan main terbuka. Iya, betul ya. Karena bahaya ini. Karena ATM ini rajin serangan balik. Ya. Oke. Griezmann dan juga Felix bisa secepatnya killing the game. Bisa. Oke. Jadi hati-hati ya, apalagi Varane dan Iya. juga Maguire ya. Iya. Harus betul-betul disiplin Kang dalam Angkot tentunya. pertahanan. Kemudian kuncinya ada pada Fred juga ya. Iya. Memainkan pemain-pemain dengan tipe bertahan untuk
melapis setiap serangan dari Atletico Madrid. Oke, menarik sekali. Ada beberapa match tentunya yang belum ditayangkan atau belum dilaksanakan di UCL musim 2022. Menarik, siapakah yang akan menjadi juara? Tentu kita akan coba lagi bahas setelah match leg kedua berakhir nantinya. Ya. Bung Ihsan, mungkin ada pesan-pesan dulu kepada rekan-rekan kita di Hidden Fans Channel. Oke, tetap semangat Ya. walaupun dua HF ini sedang ngantuk. Ya, habis berjibaku. Pengaruh kelihatan ini luar biasa, tapi tetap semangat ya kita di episode 32 ya. Ya, Semoga tetap sukses Ya. dan lancar segala aktivitas HF Channel dulu ya. ya, demikian saja pemirsa. Semoga tayangan kami ini menghibur dan tetap juga jaga kesehatan. Jangan lupa saksikan Hidden Fans Channel, tetap dan dukung dengan sepenuh hati. Katakan seperti itu. Demikian, salam Hidden Fans. Bye bye.